Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membagikan sedikit tentang bagaimana kita melakukan konfigurasi default routing ya dengan menggunakan IPv4 dan IPv6. Jadi nanti ini merupakan semacam static routing di paket tracer. Nah, untuk soalnya sendiri ini merupakan lab session di CCNA bagian SRWE. Oke, kita langsung saja. Jadi di sini merupakan network design yang akan kita lakukan konfigurasi, di mana nanti kita perlu melakukan konfigurasi pada beberapa router di sini, yaitu ada edge routernya, kemudian ada ISP1 dan ada ISP2. Kemudian kita juga perlu melakukan konfigurasi nanti untuk PCA dan juga PCB, yang mana ini merupakan bagian dari LAN 1 dan LAN 2. Oke. Nah, untuk addressing tabelnya juga sudah diberikan oleh di soal ya, oleh Cisco-nya. Jadi di sini kita bisa lihat untuk interface masing-masing edge router, kemudian ISP1, ISP2, kemudian ada PCA, PCB, dan juga customer servernya. Ini ada sudah dikasih IP address-nya, prefix-nya, baik itu IP address versi 4 maupun versi 5. Nah, nanti kita tugasnya hanya melakukan konfigurasi routing default routing static ya, baik itu di PC di IPv4 maupun di IPv6. Jadi settingnya untuk IPv4 dan IPv6, sehingga nanti ini masing-masing host tadi ya, ini juga bisa terhubung, kemudian masing-masing internal LAN-nya juga bisa terhubung, dan juga masing-masing routernya nanti juga bisa terhubung. Oke. Nah, mungkin langsung saja ya kita mulai nih. Saya coba present terlebih dahulu. Oke, jadi di sini. Oke, ini ya. Oke. Ini saya coba reset activity dulu, karena tadi sudah coba saya konfigurasi sedikit. Oke, ini completionnya masih 0 ya. Oke, kita reset. Jadi di sini yang harus kita lakukan bisa dilihat di sini untuk instructionnya ini sama ya. Jadi sebenarnya instruction yang ada di soal ini saya pindahkan ke PowerPoint biar lebih enak aja untuk bisa konfigurasinya. Oke, jadi step pertama di sini kita akan melakukan konfigurasi di routernya ya. Nah, di sini konfigurasinya menggunakan edge router terlebih dahulu. Nah, jadi kita akan klik di edge routernya, nanti masuk ke sini, kita enable dulu, kemudian kita masuk ke terminal. Nah, kalau sudah masuk, kita bisa melakukan konfigurasi default static root-nya. Jadi pakai IP di sini IP root. Ini sudah saya tuliskan di presentasi ini ya. Jadi IP root, kemudian masukkan 0, kemudian spasi. Ini 0 semua ya, karena nanti harus melalui router ISP1, kita bikinnya seperti itu di edge root-nya. Jadi dimasukkan 10, 10, 1 ini, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya masih tetap di edge root ini bersama, tetapi dia melalui router ISP2 dengan administrative distance-nya 5. Jadi karena ini sebenarnya hampir sama ya, kita tinggal ganti yang paling belakang melalui ISP2, ini berarti 5. Kemudian kita kasih administrative distance-nya 5, kita enter. Oke, ya, ini bisa kita lihat di sini karena melalui sini yang tadi melalui ISP1, dan yang kedua adalah dia nanti lewat ke ISP2.
Nah, kemudian kita ini tadi IPv 4-nya. Nah, sekarang adalah IPv 6-nya. Nah, ini hampir sama untuk sintaksnya, bedanya adalah di IP ini kita harus set dulu IPv 6. Kemudian root, jadi hampir sama. Bedanya kalau yang IPv 4 kan IP root, kalau yang IPv 6 root. Dan kita masukkan yang defaultnya dan kita masukkan untuk IPv 6 networknya ya. Oke. Ini yang pertama sama ya, jadi lewat ISP1 terlebih dahulu. Ya. Ini lewat ISP1. Kemudian yang kedua adalah lewat ISP2 ya. ISP2, kemudian pakai administrative distance-nya 5 sama Kak. Kita ketik 5. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita konfigurasi di bagian ISP-nya. Ini kita bisa tutup dulu. Ini ISP1 ya. Oke. Sama kita enable terlebih dahulu tadi. Oke. Dan kita bisa melakukan IP root sama seperti ketika kita tadi setting untuk IP root di bagian edge routernya tadi, yang edge router ini ya. Jadi di sini kita tulis sama IP root, kemudian dimasukkan IP-nya 16 kan. Kemudian dimasukkan netmask-nya. Dan karena harus melalui LAN network di edge router ya, jadi kita bisa masukkan IP-nya. Ini ya, ini kan tadi 1, ini 2. Kita enter. Nah, selanjutnya adalah ke LAN 2 melalui edge router. Jadi tadi kan ke LAN 1, ini ke LAN 2 melalui edge routernya. Ini hampir sama, cuman bedanya adalah nanti adalah di setting ininya ya. Ini kan LAN 1 10.16, ini LAN 2 kan 11.32 ini ya, 11.32. Ini kita akan ganti nanti. Ganti dulu, ini 11.32. Kemudian jangan lupa ini netmask-nya juga kita ganti karena tadi netmask-nya beda ya. Jadi kalau yang satu ini kan /28, berarti kan netmask-nya 255, 255, 255, 240. Nah, ini yang LAN 2 kan dia /27. Netmask-nya jadinya 255, 255, 255, 224. Oke, seperti itu. Kemudian dia tadi via routernya sama ya, jadi melalui edge routernya. Oke, kita enter. Oke, kita lanjut ke step 2. Ini masih tetap di ISP1 ya. Konfigurasi voting static router ke LAN 1 dan juga LAN 2 melalui ISP2-nya dengan administrative distance 5. Jadi ini hampir sama juga. Kita bisa ketikkan IP root ini pakai yang pertama tadi ya, jadi 192, 168, 1016 untuk LAN 1. Kemudian karena melewati LAN pakai lewat ISP2 routernya ya, kita bisa langsung tuliskan interface-nya, nggak masalah. Jadi di sini interface-nya adalah dia G00, kemudian administrative distance-nya adalah 5, kita masukkan. Kemudian yang kedua sama untuk yang LAN 2
Kemudian kita ganti karena pakai ISP2 jadinya G005 administratifnya. Oke, kita enter. Oke, jelas ya. Selanjutnya kita masuk ke part 3, ini masih tetap di ISP1 juga. Ini kita akan melakukan konfigurasi IPv6-nya, routing statiknya. Oke. Ini sama, ini tuliskan IPv6 ya, kemudian route, dan kita bisa masukkan alamat IP-nya dan juga nanti melalui edge router, jadi dimasukkan ke kedua-duanya. Ini kita bisa, kalau misalnya teman-teman ini merasa saya takut nanti ada kesalahan, nggak masalah, ini bisa di copy paste. Jadi di sini kita bisa kopikan terlebih dahulu ya. Ini kita copy, kemudian kita bisa di sini nanti kita paste. Jadi seperti ini. Nah, nanti dia akan sama. Ini kalau misalnya takut keliru ya, ini di ketik ulang juga nggak masalah ya. Tapi harus dipastikan sesuai, karena nanti kalau nggak sesuai nanti dia tidak mau terkoneksi seperti itu. Ini saya enter. Nah, kemudian dia ke LAN 2 melalui edge route juga. Ini kita masukkan juga. Kita tuliskan ini yang belakang tetap sama ya, karena melalui edge route. Kemudian yang kita ubah itu yang di depan sini ya. Di ini punyanya LAN 2. Jadi ini bisa dilihat di sini. Ini punyanya LAN 2 ya, terus ini punyanya LAN 1. Oke, kita enter. Oke, selanjutnya adalah floating static route ke internal LAN 1 ini melalui ISP2 router. Jadi tadi karena lewat sini, ini sekarang yang lewat sini ya, lewat ISP2. Oke, ini IPv6 juga. Nah, ini sama juga. Jadi ini kita ambil yang tadi ya. Sintaknya bersama dengan yang tadi. Nah, di sini yang pertama adalah LAN 1 ya. Kemudian karena melalui ISP2 router dengan distance 5, nah ini yang belakang yang perlu kita ganti. Nah, gantinya di sini kebetulan yang berbeda adalah bagian A1-nya ini diganti dengan FF. Ya, jadi ini saya ganti dulu. Ini sama ya, di 2001 DP8 FF2. Kemudian jangan lupa administratif distance-nya ya. Ini ya, kita tuliskan 5. Ini sama ya, ini 2001 DPF8 FF. Nah, ini kita lewatkan sini ya. Nah, ini ya. Sini. Oke, selanjutnya adalah untuk yang ISP 1 juga di routing ke LAN 2 melalui ISP2 router. Ini berarti kan sama, yang perlu kita ubah adalah yang punyanya untuk punyanya LAN 2-nya. Jadi di yang depan aja yang kita ubah. 1164 ya. Kita enter. Ini sudah. Oke, selanjutnya adalah kita konfigurasi host roots-nya. Jadi di sini untuk masing-masing hostnya nanti. Nah, ini kita kembali ke karena tadi hostnya ada di edge router ini ya. Jadi kita kembali ke bagian edge router. Kita close dulu nih, kita ke edge router. Nah, ini tadi ya masih di config. Jadi kita nggak perlu enable terminal lagi. Ini masih di config-nya, di terminalnya ya. Oke, di sini kita tinggal memasukkan IPv4-nya terkoneksi secara langsung ya nanti ke customer servernya. Ini kita bisa masukkan sama IP route.
Ini kita konfigurasi yang IPv4 dulu ya. 198.0.0.10. Di ke sini customer servernya sini 198.0.0.10. Oke. Netmaxnya 255, 255, 255, 255. Oke. Kemudian dia pakai serial 000. Ya, ini tadi di soal. Iya. Dia punya SP26 serial 000 tadi di sini ya. SP1 serial 000. Karena yang terkoneksi di sini. Ya. Kemudian ke customer server administrasinya 5. Ini hampir sama juga. Ini kita ganti di sini adalah di serialnya adalah 001 dengan administrative distance 5. Oke, dan ini yang terakhir adalah kita konfigurasi IPv6 host root-nya ya. Di sana IPv6 root. Dan yang terakhir melalui ISP2 router. Dengan administrative distance 5. Oke, kita lihat di sini completionnya sudah 100% ya. Jadi kita bisa lihat cek resultnya ya. Di sini kita close dulu. Nah, ini sudah semua. Jadi static root-nya sudah baik untuk IPv4 maupun IPv6, kemudian juga untuk yang ini untuk yang edge router tadi ya sudah, kemudian yang ISP1 juga sudah. Jadi kita tadi cukup melakukan konfigurasi di dua router utama ini ya, jadi edge router dan juga ISP1 karena tadi dia butuh lewat di ISP2 dan nanti sama ISP1 koneksinya. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk konfigurasi hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.